Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yen Sumiati dengan NIM 2402 0102 0449. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai etika bisnis dan isu greenwashing pada proyek food estate Kalimantan Tengah. Presentasi ini akan membahas pandangan saya, analisis etika bisnis, serta rekomendasi agar proyek pangan nasional dapat dijalankan secara lebih bertanggung jawab. Di sini ada latar belakang. Tahanan pangan merupakan isu strategis yang sangat penting bagi Indonesia. Pemerintah berupaya menjawab tantangan ini melalui proyek food estate. Namun, dalam praktiknya, proyek ini menimbulkan berbagai kritik, khususnya terkait etika bisnis dan dampak lingkungan. Salah satu isu yang muncul adalah dugaan greenwashing. Selanjutnya ada sekilas proyek food estate. Food estate adalah proyek pertanian skala besar yang bertujuan meningkatkan produksi pangan nasional. Kalimantan Tengah dipilih sebagai salah satu lokasi utama. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa banyak lahan yang tidak produktif dan tidak sesuai dengan perencanaan awal. Fakta temuan lapangan BBC Indonesia. Berdasarkan artikel BBC Indonesia, ribuan hektar lahan sawah di Kalimantan Tengah terbengkalai. Bahkan, sebagian lahan tersebut justru beralih fungsi menjadi kebun sawit. Kondisi ini menimbulkan kerusakan lingkungan, terutama pada lahan gambut, dan menyebabkan tujuan ketahanan pangan tidak tercapai. Di sini ada pendapat saya tentang proyek food estate. Menurut saya tidak setuju dengan cara proyek food estate ini dijalankan. Alih fungsi lahan sawah menjadi kebun sawit menunjukkan lemahnya pengawasan dan perencanaan. Proyek ini terkesan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi jangka pendek dibandingkan keberlanjutan pangan dan lingkungan. Selanjutnya ada isu etika bisnis. Beberapa isu etika bisnis yang muncul antara lain ketidaksesuaian antara klaim dan realisasi, kurangnya transparansi kepada publik, serta pengabaian dampak lingkungan. Selain itu, kepentingan bisnis dan ekonomi tampak lebih dominan dibandingkan kepentingan sosial masyarakat. Selanjutnya ada greenwashing dalam proyek food estate. Proyek food estate dipromosikan sebagai solusi ketahanan pangan nasional. Namun kenyataannya lahan justru berubah menjadi perkebunan sawit. Hal ini dapat dikategorikan sebagai praktik greenwashing karena klaim ramah lingkungan dan berkelanjutan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Selanjutnya ada prinsip etika bisnis yang tidak terpenuhi. Beberapa prinsip etika bisnis yang kurang terpenuhi dalam proyek ini adalah kejujuran, tanggung jawab lingkungan, akuntabilitas publik, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini seharusnya menjadi dasar utama dalam menjalankan proyek berskala nasional. Selanjutnya ada dampak etis dan sosial. Dampak dari pelanggaran etika ini antara lain menurunnya kepercayaan masyarakat, kerusakan lingkungan jangka panjang, kegagalan mencapai ketahanan pangan, serta menurunnya citra pemerintah dan institusi terkait di mata publik. Selanjutnya ada rekomendasi penyesuaian tata kelola. Pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap proyek food estate. Transparansi data dan laporan kepada publik harus ditingkatkan, serta dilakukan evaluasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. Selanjutnya ada rekomendasi fokus ketahanan pangan. Proyek food estate harus kembali pada tujuan awal,
yaitu ketahanan pangan. Alih fungsi lahan pangan perlu dilarang secara tegas dengan memprioritaskan tanaman pangan dan melibatkan serta memberdayakan petani lokal. Selanjutnya ada rekomendasi lingkungan. Tanggung jawab lingkungan harus diperkuat melalui penerapan AMDAL yang ketat, perlindungan lahan gambut, serta rehabilitasi lahan yang telah rusak akibat proyek sebelumnya. Terakhir yaitu ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa proyek food estate di Kalimantan Tengah belum dijalankan secara optimal dan etis. Terdapat indikasi greenwashing dan pengabaian prinsip etika bisnis. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan serius agar proyek ini benar-benar mendukung ketahanan pangan nasional. Terakhir ada penutup. Sebagai penutup, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga kejujuran, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Semoga evaluasi ini dapat menjadi pembelajaran untuk kebijakan yang lebih baik ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.